Halo teman-teman, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Muhammad Farhan Wijaya dari Universitas Tarumanegara, Fakultas Ilmu Hukum, tahun masuk 2021. Kali ini saya berkesempatan mewawancarai Bapak Rapen, atau dipanggilnya Bang Rapen, selaku Kepala Pengacara dari RSP Law Office. Nah, tujuan dari saya mengadakan wawancara ini adalah untuk keperluan skripsi saya, di mana bisa menjadi bahan acuan untuk teman-teman juga apabila ada berkaitan dengan penelitian saya untuk dapat mengkaji ilmu dari Bang Rapen terkait dengan wawancara saya pada kali ini. Sebelumnya, apabila teman-teman bertanya-tanya terkait dengan topik wawancara ini dan judul skripsi saya ini, yaitu berkaitan dengan analisis perlindungan hukum terhadap PT Terbit Financial Technology yang mengajukan gugatan obscure libel atas merek Goto. Nah, tentunya pada wawancara ini kita akan mengupas lebih tuntas terkait dengan topik-topik permasalahan pada penelitian skripsi saya. Oke, jadi ini kita langsung jump in aja ya, atau gimana? Perkenalan dulu pada Bapak terkait dengan latar belakangnya kah, atau? Ya udah, nggak apa-apa, langsung aja mengalir. Baik. Nah, berdasarkan yang sudah saya share nih, pertanyaan kepada Bapak sebelumnya, ini saya ada dua pertanyaan. Tapi dua pertanyaan ini dapat kita kembangkan, Pak. Gitu. Sesuai dengan. Ini berarti kalau dalam skripsi namanya pokok permasalahan ya? Yes. Nah, ini saya kaji ulang agar Bapak bisa menjawab sesuai dengan kalian Bapak. Ya. Jadi sehingga tidak perlu baca. Ada berapa banyak pengembangan pertanyaan? Ada 100 nggak? Nggak sampai. Paling ya 2 segitulah, sekitar segitu. Oke, baik. Nah, untuk pertanyaan pertama nih Pak, berdasarkan pendapat Bapak, bagaimana perlindungan hukum terhadap kasus permasalahan yang dimana pendaftaran merek first to file akan kepemilikan merek yang mengajukan gugatan obscure libel atas merek yang bersengketa dengan nama yang sama, di mana gugatan tersebut mencampur adukan dua gugatan, yaitu gugatan pelanggaran merek dan gugatan pembatalan pendaftaran merek. Bagaimana pendapat Bapak terkait dengan bahwa gugatan tersebut tidak dapat diterima dan menjadi putusan akhir dari apa yang diajukan oleh pelindung hukum dari merek yang memegang pertama, yaitu first to file dan first to use, yaitu yang sudah dijelaskan tadi, itu PT Terbit Financial Technology merupakan pemegang merek Goto pertama. Silakan Pak. Oke, terima kasih Muhammad Farlan, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara, semester akhir, lagi skripsi. Farlan itu berarti tertarik atau interest dengan hukum bisnis ya? Iya Pak. Nah, ini dalam lingkup hukum bisnis, lebih spesifik lagi, skripsinya membahas tentang merek. Yes. Ya, oke, makasih Farlan. Berarti kan ada sengketa antara PT Terbit dan PT Gojek dan Tokopedia. Yes. Nah, ini sempat viral ini kayaknya. Kalau nggak salah sempat viral ya. Iya. Di headline media juga banyak, cuman Farlan tertarik untuk mengikutinya. Baik, ada sepenggugat adalah PT Terbit yang memegang merek Goto. Nah, si Tokopedia dan Gojek adalah tergugat 1 dan tergugat 2. Iya. Gitu ya? Iya. Nah, baik. Nah, Farlan tadi sudah menjelaskan first to file itu. Memang betul Indonesia itu berlaku ya, asas siapa yang mendaftarkan duluan ialah pemegang merek sesungguhnya. Ya kan? Meskipun merek ini udah ada tadinya, tetapi kalau dia tidak bersertifikat, tidak didaftarkan, maka dia tidak memiliki hak eksklusif. Gitu kan? Iya. Nah, PT Terbit itu lebih dulu memegang sertifikat merek, maka dia mempunyai hak eksklusif dan dia punya bisa mengambil manfaat dari kepemilikan merek tersebut. Dia bisa mengambil keuntungan. Nah, persoalannya kemudian PT Gojek dan Tokopedia itu melakukan permohonan ya
permohonan pendaftaran merek, gitu Iya. kan? Iya. Pendaftaran merek, dan kemudian dinilai oleh PT Terbit ada 2 pelanggaran, Iya. benar ya? Iya. Ada 2 pelanggaran yang dinilai oleh PT Terbit. Yang pertama adalah pelanggaran merek, yang kedua pembatalan permohonan Yes. ya pendaftaran merek. Nah begitu ya. Nah jadi masuk ke pertanyaan tadi, bagaimana perlindungan hukum bagi seseorang yang memiliki sertifikat merek tentu sudah sangat jelas gitu ya, diatur dalam undang-undang merek dan indikasi geografis kan. Iya. Nah sudah diatur di situ semua. Tentunya tidak ada debat lagi soal perlindungan terhadap merek. Cuman mungkin ya Farlan juga kan menjelaskan bahwa gugatan ini dinyatakan obscurable, Iya. ya, atau tidak diterima, Iya. ya betul ya, atau ditolak oleh Iya. majelis hakim. Nah lalu lantas bagaimana Perlindungan perlindungan hukum terhadap si PT Terbit, Yes. kan gitu kan? Nah, oke, ya tentu memang ya ketika bisa dibuktikan bahwa pemegang hak eksklusif adalah PT Terbit, maka sah secara hukum pemegang merek, pemilik merek adalah PT Terbit, kan gitu. Nah lalu PT Terbit dia tidak terima, kemudian dia gugat lah, ya kan? Dia gugat lah itu PT Gojek dan PT Tokopedia, ya kan? Nah dia anggap ini ada pelanggaran, betul pelanggarannya ada, gitu kan? Nah tapi yang kedua, soal dia memohonkan untuk membatalkan pendaftaran merek, ya, PT Terbit ingin membatalkan permohonan pendaftaran merek, ya. Nah, dalam sistem hukum yang kita tahu bahwa pembatalan itu ada ketika sudah ada sertifikatnya. Nah, sementara ini PT Gojek dan Tokopedia ini kan baru saja melakukan permohonan, artinya belum keluar sertifikatnya. Lantas apa yang mau dibatalkan? Nah tentunya memang di sini harus cermat ya, cermat dalam mengisi ataupun mengajukan gugatan. Tentunya ini 2 hal yang berbeda sebenarnya ya, 2 hal yang berbeda. Jadi lantas bagaimana dong perlindungan hukumnya? Nah bisa saja harusnya kan PT Terbit itu gugat satu-satu, gitu kan? Atau bahkan bisa dilaporkan pidana mereknya misalnya gitu kan. Nah bisa aja dong kan gitu kan, pidana mereknya penyidik PPNS kan ada gitu kan. Nah dia bisa aja dong ya kan. Nah jangan dicampur adukan atau jangan digabung-gabungkan karena ini 2 hal yang berbeda. Nah tentunya jangan dibilang secara ansih bahwa ketika gugatannya ditolak maka perlindungan hukum tidak ada, ya, maka PT Terbit tidak dilindungi secara hukum oleh negara. Ya nggak begitu. Tentunya pengadilan dan majelis hakim juga tentunya akan menilai gugatan tersebut jangan sampai berbenturan gitu kan. Nah, ya kalaupun memang ini nggak bisa dilanjutkan, tentunya majelis hakim punya pertimbangan. Misalnya, silahkan daftarkan ulang gugatannya dengan memisahkan 2 objek, jangan disatukan, ya kan? Tentunya hakim kan akan bingung mau memutus yang mana, gitu kan? Ya tentunya hakim juga kan menilai begitu, ya dia tolaklah itu gugatan, ya. Nah, karena mungkin kabur atau tidak sesuai dengan objeknya, ya, nah, macam-macam. Nah, jadi ya menurut saya perlindungan hukum dia harusnya terus aja untuk melakukan gugatan gitu. Jadi bukan berarti gugur perlindungan hukumnya, enggak, ya. Ditolak itu atau tidak diterima itu bukan berarti dia serta-merta gugur gitu. Dia masih bisa melakukan upaya hukum lainnya. Gitu, Farlan. Oke, baik. Terkait dengan proses peradilan. Nah, apakah majelis hakim itu bisa mengabulkan sebagian gugatannya? Apabila itu kan ada 2 gugatan ya, karena itu mencampur adukan 2 gugatan. Nah, apakah majelis hakim itu dapat mengabulkan sebagian gugatan ataupun memberi rekomendasi kepada DJKI terkait dengan permohonan pendaftaran merek tersebut? Ya, bagaimana? Oke, tentunya kan kewenangan hakim sudah diatur dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, ya, Undang-Undang 48 2009 ya, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Nah di situ jelas saya rasa fungsi hakim itu ya salah satunya memang tidak boleh menolak gugatan gitu kan. Nah, dia harus memeriksa semua gugatan. Nah pertanyaan Farlan tadi
bisa nggak mau diputuskan sebagian, ya? Ya kenapa enggak? Ya kan? Itu kan kembali ke kewenangan hakim, ya. Nah, hakim itu kan punya sudut pandang yang berbeda dengan kita, ya. Tentunya mereka diajarkan untuk bagaimana menilai suatu gugatan itu kan. Nah, bagaimana mereka mempertimbangkan dan meyakini bahwa gugatan itu bisa diterima atau tidak, ya. Saya rasa kalau kita sebagai masyarakat tentunya memang bisa aja, ya. Kalau kita kan sebagai masyarakat menilai itu maunya begini gitu kan. Nah, tapi kan nggak bisa kita gambarkan penilaian hakim gitu ya. Tentunya pertanyaan Farlan tadi, bisa nggak sih diputuskan sebagian? Ya saya nggak punya kapasitas untuk menjawab itu bisa atau tidak bisa, ya kan. Yang saya bisa jawab maunya gitu kan, maunya saya, maunya Farlan, maunya PT Terbit gitu kan. Nah, diputuslah sebagian gitu kan. Nah, baru misalnya nih ya terbukti pelanggaran merek. Nah, yang ini permohonan pembatalan tidak terbukti gitu misalnya kan, tidak terbukti, maka diputus sebagian kan maunya kita. Nah, mungkin hakim punya pertimbangan lain, ya. Jadi ya bisa aja hakim menilai lain kan. Kalau dia batalkan, dia tolak itu gugatan itu, tapi disuruh daftarkan gugatan baru, boleh aja dengan menjadi 2 gugatan gitu kan. Nah, gitu Lan. Kan ada dalam penegakan hukum kan kita tidak hanya menjalankan langkah represif ya Mas ya, tapi preventif. Nah, terkait dengan putusan ini, itu setelah putusan selesai dibacakan, setelah putusan akhir, nah merek GoTo dari Gojek dan Tokopedia itu sudah terdaftarkan di DJKI, Mas. Nah, tapi sedangkan PT Terbit Financial itu masih ada merek GoTo-nya. Perlindungannya itu sampai 2030 dan Gojek dan Tokopedia itu kalau nggak salah 2031. 2030 sama-sama between orang gitu karena 10 tahun kan kita. Nah, ya, 1 tahun aja selisihnya ya. Oke. Nah, perlindungan hukumnya itu bagaimana? Kalau misal kan kita tidak bisa pungkiri lagi bahwa di gugatan-gugatan ini itu tuh menggambarkan tuh bahwa persamaan pada pokoknya itu saling berkaitan dengan merek GoTo, terkait dengan ucapannya, terkait dengan logonya gitu. Bahkan even kalau GoTo di Gojek dan Tokopedia sekarang itu memang logonya ganti. Jadi G-nya itu tulisannya kecil, GoTo-nya itu tulisannya kecil. Kalau dulu tuh didaftarkan GOTO-nya itu besar-besar. Sama 11-12 sama PT Terbit Financial. Tapi kalau menurut saya pribadi itu untuk pengucapannya itu sama-sama GoTo. Jadi bisa jadi berlakulah persamaan pada pokoknya. Nah, tapi kenapa di DJKI itu membiarkan hal seperti itu terjadi? Bagaimana? Memang harus ngajukan gugatan ya. Cuman kalau dalam aspek hukumnya, yang dimana itu harus bersifat preventif juga agar tidak terjadi dispute seperti ini. Itu menurut Bapak Rapen itu bagaimana? Ya, nah ini hampir sama seperti kasus yang pernah saya tangani. Oke. Ya, sama. Jadi klien saya itu terlapor, ya, terlapor karena menggunakan merek yang sama. Gitu. Nah, cuma memang maksud saya, nah, jadi pada saat itu kan terlapor. Nah, ini ada ancaman pidananya, gitu kan, ancaman pidananya. Nah, karena memang klien saya menggunakan merek itu dan mendaftarkan merek itu, gitu kan. Nah, jadi ya masuknya ke pidana. Gitu. Nah, jadi sebenarnya yang dilakukan PT Terbit ya, kalau udah ada 2 sertifikat, ya dia punya hak karena kan akan dilihat nanti siapa yang lebih dulu, ya kan? Nah, penyidik juga kan akan melihat siapa yang lebih dulu atau pemeriksa lah atau apalah namanya di DJKI sekarang gitu kan. Dia akan melihat. Nah, dia bisa menempuh gugatan ataupun laporan, ya kan, PT Terbit itu. Tinggal mana yang mau ditempuh. Kalau dia mau meminta ganti kerugian, ya tentunya dia harus gugat, ya kan? Dia harus gugat tuh. Kalau dia mau minta ganti rugi. Tapi kalau dia untuk memidanakan misalnya, ya dia silahkan bikin laporan. Nah itu jadi
Ya begitulah bentuknya upaya hukum yang harusnya dilakukan oleh PT Terbit gitu. Jadi jangan langsung menyerah dan begitu aja gitu. Berarti itu berkaitan dengan represif. Ya, Ya meskipun kita tahu bahwa kasus ini tuh sempat viral ya. betul. Nah, saya yakin bahwa DJKI itu pasti aware ataupun Ya. mengetahui kasus ini. Nah, saya juga Nah, satu lagi ini contoh ya. Oke. Saya pernah tuh juga megang kasus apa namanya merek ya. Kalau Farlan pernah dengar apa namanya, oke, siapa tuh? ya kan? Open mic. Oh, Open mic itu dimerekkan, Oke. didaftarkan dalam merek. Nah, klien saya itu pemegang mereknya, gitu kan? Nah, ini lucu, ya kan? Jadi open mic ini kan di semua tempat apa namanya tempat publik lah, restoran, kafe, gitu kan? Kan mengadakan panggung lalu membuat judulnya itu kan open mic. Jadi siapa aja bisa. Nah ternyata kan open mic ini kan populer kan dari negara luar juga kan. Jadi orang bebas mau menggunakan mic itu untuk apa gitu kan. Bisa nyanyi, bisa puisi, bisa ngelucu gitu kan. Nah, bisa komedi. Nah klien saya itu kan dia yang membuat buku stand up komedi Indonesia. Jadi buku pelajaran tentang bagaimana menjadi seorang stand up komedian. Oke. Nah itu saya dan rekan-rekan saya yang menjadi kuasa hukumnya klien saya itu kita somasi itu semua tempat yang menggunakan nama open mic. Ya, itu kita somasi semua. Memang kita kena kena serang juga, kena bully juga gitu ya, Iya. gitu kan. Tapi sepanjang kita memang klien kita menunjukkan ada sertifikatnya, memang ada gitu. Memang ada sertifikat open mic-nya gitu kan. Jadi ya udah, ya kita somasi gitu kan. Nah, karena kan dia harusnya bisa menjual merek itu kan. Dia bisa mendapatkan tambah ya kan manfaat dari mereknya itu ya kan. Meskipun si klien saya yang punya merek sebenarnya kata klien saya nggak minta uangnya gitu kan. Tapi setidaknya ada penghargaan. Farlan, saya pinjam merekmu, saya pakai merekmu. Itu aja yang dia inginkan sebenarnya. Itu nggak terjadi. Nah itu, jadi itu memang kita nggak melakukan gugatan ataupun laporan, tapi kita hanya somasi. Dan memang beberapa resto, kafe gitu, mereka ngerti dan akhirnya nextnya mereka ada yang bayar royaltinya, bayar sewanya gitu. Gitu tuh kasusnya. Mirip-mirip ya, tapi itu udah pasca penggunaan merek open mic tersebut. Ya. Oke. Nah kalau ini DJKI itu udah, saya yakin aware, dan pertanyaan saya terkait dengan saya ini ya, menyusun skripsi ini, itu adalah mereka tuh aware, mereka tuh udah paham. Kenapa mereka nggak lebih ke arah Goto ini tuh, ini kalian udah dispute loh, udah ada sengketa loh. Keluar. Iya, kenapa nggak diganti aja atau enggak biar nggak terjadi gugatan lagi dah gitu. Jadi nggak diloloskan merek Goto ini atau nggak rekomendasi. Kenapa nggak seperti itu? Ibarat preventif. Ya. Tidak represif, yang tidak merekomendasikan untuk PT terbit ini untuk menggugat. Gitu. Nah, oke, saya jawab. Oke, silakan Mas. Jadi kan kalau misalnya artinya kan gini, yang perlu kita pertanyakan adalah ketika proses pendaftaran itu, permohonan pendaftaran itu. Nah, apakah tidak ada pemeriksaan sebelumnya? Ya, saya rasa di undang-undang merek itu kan udah jelas apa yang dimaksud dengan persamaan pada pokoknya, ya kan? Nah, kalau persamaan pada pokoknya memang sudah jelas atau persamaan pada seluruhan gitu misalnya, ya kenapa diterima? Kan itu pertanyaannya. Iya. Ya kan? Nah, iya. Itulah kalau pencegahannya. Nah, kita nggak mau beranasir-anasir lain, ya. Tapi intinya kan dari situ dulu, ya kan? Nah, kemudian yang kedua, kalau Farlan bilang tadi misalnya, ya kenapa sih mereka nggak selesaikan gitu kan, DJKI selesaikan sengketa ini? Ya kalau tidak ada tuntutan dari si PT Terbit, apa yang mau diselesaikan? Oke. Kan gitu. Ya, persoalannya kan hanya nanti kepada masyarakat aja, publik, ya kan? Publik mengakui merek yang mana? Ya, misalnya ada 2 susu dengan merek yang sama, gitu kan? Masyarakat dikasih pilihan mau susu A atau susu B gitu misalnya kan, merek sama, ini sama, cuman di bawah pembuatnya beda gitu. Nah, ini masyarakat. Nah ini kan
bisa membuat citra buruk daripada merek itu sendiri sebenarnya di masyarakat, ya. Merek kan akan semakin tidak percaya dan akhirnya meninggalkan kan, ya kan? Nah, pasti itu. Nah, itu kerugiannya kalau mereka bersengketa. Nah, sebenarnya saya rasa gini, saya rasa harusnya kalau memang dua produk ini masih beredar, gitu ya, dua produk ini masih beredar dengan kepemilikan yang berbeda, saya rasa mereka ini harus duduk bersama untuk menyelesaikan sengketa ini, ya kan? Nah, terserah siapa yang duluan lah, ya kan? Maksudnya siapa yang duluan meminta pertemuan ataupun memediasi misalnya gitu kan, bisa PT Terbit, bisa PT Gotoh. Karena kan celakanya nanti yaitu merek itu jadi gak laku di pasaran gara-gara sengketa ini, kan gitu. Nah, saya kalau di DJKI kan dia posisi tengah, dia nggak mungkin menyarankan kepada salah satu pihak, PT Terbit udahlah cabut aja merekmu, PT Gotoh udahlah cabut aja, nggak akan mungkin. Ya, karena mereka pun nanti akan diserang kan oleh kedua belah pihak kalau memihak, itu tidak bisa. Nah, tentunya harus ada PT Terbit dulu yang melakukan perlawanan lah misalnya, dan atau PT Gotoh yang datang untuk menyelesaikan, bisa seperti itu sebenarnya. Jadi tahapan non peradilan ya? Ya itu. Baik, jadi dari sini saya bisa mendapat jawaban dari Bapak terkait dua pertanyaan saya. Nggak baik-banyak kan Pak ya? Banyak. Iya, jadi kesimpulan saya itu adalah terkait dengan perlindungan, di mana ini sudah menjadi putusan akhir dan sudah ada tidak lanjutan lagi. Kalau misal dan ini dapat dikatakan menjadi celah PT Terbit untuk mengajukan gugatan, di mana apabila merujuk ke penyelesaian sengketa melalui pengadilan, PT Terbit bisa mengajukan gugatan ke Gotoh kapanpun itu, dikarenakan mereka namanya sama dan sudah sama-sama terdaftar dan sudah mempunyai sertifikat. Itu celah PT Terbit untuk mendapatkan hak ekseklusifnya kembali. Betul. Tinggal dihitung aja nanti berapa tahun si PT Gotoh misalnya menggunakan merek itu, dia minta ganti ruginya kan? Itu untuk APS ya. Untuk penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Nah, untuk alternatifnya itu diadakan pertemuan ya? Ya, pertemuan lah, entah itu mediasi lah. Mediasi ataupun pertemuan perjanjian baru ya. Saya kurang, cuman tanpa melalui pengadilan. Dimana bisa aja misalnya pemerintah kan dalam hal ini kan, pemerintah kan dalam pembukaan undang-undang dasar kita kan wajib melindungi segenap kepada masyarakat ya. Ya pemerintah boleh-boleh aja menyarankan kedua belah pihak untuk duduk satu meja menyelesaikan sengketa, boleh. Asalkan dia tidak memihak, tidak mengarahkan salah satu pihak. Gitu. Ataupun dibuat pertemuan secara pribadi ya. Ya silahkan damai gitu kan. Jadi mana jangan sampai amit-amit kejadian hal yang sama serupa. Dan DJKI juga mereka itu tidak bisa serta-merta memihak ke salah satunya. Agar tidak terjadi dispute seperti ini, DJKI juga tidak serta-merta mereka tuh untuk berat sebelah, entah itu ke Gojek, Tokopedia, ataupun Terbit, ataupun merek-merek lainnya. Gitu. Kalau misalnya nggak ada sengketa ya nggak ada sengketa. Gitu. Ada. Kalau dari mereka itu setuju ya udah. Berarti tetap sertifikat tetap turun, meskipun ada unsur persamaan pada pokoknya. Tapi yang pemegang hak utama inilah yang punya hak buat menggugat. Seperti itu. Kalau conclusion dari saya. Betul. Ya bisa juga posisi terbalik kan. PT Gotoh bisa aja menggugat si PT Terbit juga kan. Bisa aja, artinya kedua belah pihak kan bisa aja mempertahankan haknya. Artinya kalau PT Terbit nggak duluan, ya PT Gotoh bisa aja duluan kan. Soal bukti dan dalil kan ya urusan mereka lah kan gitu. Iya. Itu aja sih Pak. Terima kasih dengan wawancara singkat ini. Terima kasih sudah meluangkan waktu. Sama-sama Farlan. Keperluan. Semoga sukses skripsinya. Dapat nilai terbaik. Amin. Semoga hasil dari wawancara ini dan hasil dari skripsi saya dapat bermanfaat buat publik ataupun dari para penegak hukum lainnya. Kalau udah jadi skripsinya antar ke kantor ya. Siap. Bisa nanti ke Bang Mawan kasih skripsinya. Karena waktu itu siapa tuh dari Untar ada 2 orang atau 3 orang kan kasih
Oke. Kasih juga dia tuh. Boleh. Nanti Bapak review sendiri nih kan skripsi saya ini. Itu perpustakaan saya. Maksudnya yang udah jadi loh. Oke, siap. Yang udah jadi. Ya. Iya, Kalau urusan memeriksa kan dosen pembimbing. benar. Oke, baik. Bisa ya Pak, terima Closing kasih. dulu lah. Closing lah. Oke. Begitu teman-teman terkait dengan wawancara saya dengan Bapak Raven. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton acara ini sampai habis dan subscribe. Gimana? Di mana RSP Law Like, Office ya? comment. Like, comment, and subscribe di channel RSP Law Office. Gitu. Stay tune untuk video selanjutnya. Terima kasih. Thank you. Thank you. Terima kasih Pak.